Video untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Untuk kali ini, saya akan bahas mengenai variabel-variabel di dalam sebuah penelitian. Sebelum kita bahas lebih detail lagi apa itu variabel atau tipe-tipe dari sebuah variabel, saya akan bahas mengenai pengertian dulu sebuah variabel. Variabel adalah sebuah ciri, sebuah sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada subjek. Jadi artinya kategori di dalam sebuah subjek itulah dikatakan sebuah variabel. Contohnya, di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 10 responden. Kemudian ditanyakan mengenai produksi, pendapatan, volume penjualan, dan lain sebagainya. Ternyata dari 10 orang itu memiliki jawaban yang berbeda. Sehingga dari jawaban itu bisa kita berikan sebuah variabel. Pada intinya, sebuah variabel di sini adalah sebuah tempat di mana kita akan memberikan semacam nilai. Seperti tadi penjualan, ada sebuah nilai. Jadi dari responden 1, penjualan dari responden 1 mempunyai nilai X, kemudian yang selanjutnya Y dan Z. Nah, itu dikatakan sebagai sebuah variabel. Di dalam sebuah variabel, dia merupakan sebuah penghubung antara kontrak atau konsep dengan abstrak dari fenomena yang ada. Maksudnya di sini adalah sebuah variabel yang akan digunakan adalah harus berhubungan dengan konsep dari atau yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di dalam fenomena yang akan diteliti. Fenomena adalah kejadian. Ya, jadi kalau kita bicara masalah penjualan, maka variabel-variabel yang berhubungan dengan penjualan itu yang akan dibahas. Sehingga variabel itu juga akan memberikan sebuah representasi atau sebuah proksi atau sebuah panduan yang dapat diukur dari berbagai macam nilai. Sehingga variabel yang akan diambil nantinya akan bergantung kepada konsep yang akan diwakilinya. Seperti tadi penjualan, maka variabel-variabel penjualan. Produk adalah variabel-variabel produk. Jadi kalau kita gabungkan, maunya ada penjualan, kemudian berhubungan dengan mesin produk, yaitu tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau penjualan dengan nama produknya itu masih ada kolerasinya, tetapi kalau dengan mesin penjualan itu tidak ada kolerasinya. Jadi nilai-nilai yang akan kita gunakan di dalam sebuah variabel penjualan, maka yang berhubungan dengan penjualan, contohnya nama barang, kuantiti, harga pokok, harga jual, diskon, dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai sebuah variabel. Variabel itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk atribut, yang jelas dia merupakan sebuah nilai yang akan melekat kepada variabel yang akan digunakan. Sehingga apa? Kalau kita memiliki nilai, kita lihat manfaatnya. Yang pertama, variabel itu memiliki manfaat, yaitu mengidentifikasikan kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Jadi kita mengidentifikasikan sebuah kriteria yang pertama. Yang kedua adalah menunjukkan sebuah konsep atau objek yang lebih dari satu definisi operasional. Artinya dia dapat dimasuki oleh nilai-nilai yang berbeda. Yang ketiga adalah mengetahui definisi operasi bersifat unik. Ya, seperti tadi kan bisa berbagai macam, maka kita bisa masukkan variabel-variabel itu sesuai dengan kejadian yang ada.
Kalau kita lihat hubungan di dalam sebuah variabel, ada 3 jenis hubungan di dalam sebuah variabel. Ada yang simetri, jadi hubungan antar variabel tidak ada yang saling mempengaruhi. Jadi sebuah variabel dia bisa berdiri sendiri atau bisa digabung. Ada yang berbentuk yang simetri. Kalau asimetri dia bersifat independen, tidak yang saling bisa saling mempengaruhi sebuah variabel. Contohnya kayak diskon ya, variabel diskon itu dasarnya mungkin dari kuantiti. Orang beli dengan kuantiti 10 maka dapat diskon. Itu dikatakan sebagai asimetri. Kalau simetri udah jelas antara kuantiti dengan harga. Ada lagi jenis hubungan yaitu resiprok, yaitu hubungan antar variabel yang bersifat saling mempengaruhi. Benar-benar dia saling berhubungan bolak-balik. Ya, jadi dia saling mempengaruhi. Contohnya customer dengan attention. Jadi customer bisa berbentuk perusahaan, bisa berbentuk pribadi, tetapi begitu kita ketemu perusahaan maka attention-nya atau orang yang contact person-nya itu bisa kita dapatkan. Itu dikatakan resiprok, ya. Jadi itu sebuah variabel. Jadi variabel dalam sebuah data, variabel-variabel itu ada 3 jenis bentuknya. Kalau kita lihat tipe dari sebuah variabel, ada 3 cara pandang kita melihat sebuah tipe variabel. Yang pertama adalah fungsi variabel, yang kedua adalah skala nilai, yang ketiga adalah perilaku terhadap variabel. Saya akan bahas mengenai fungsi variabel terlebih dahulu. Tipe yang dipandang dari fungsi variabel. Variabel yang dilihat dari fungsinya ada 5 jenis, ya. Ada 5 jenis sebuah variabel bila kita pandang dari sebuah fungsinya. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen di sini adalah sebuah variabel yang diukur, dimanipulasi, dipilih oleh penelitinya sendiri. Contohnya, struktur kerja tenaga kerja pertanian. Itu adalah sebuah variabel bebas yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi kinerja dari usaha tani. Ini adalah independen. Jadi dia yang diukur, dimanipulasi, yang dipilih oleh peneliti. Kalau gitu nggak ada teorinya, tidak ada. Dia dasarnya adalah observasi. Yang kedua adalah variabel dependent, ya. Dia variabel yang saling ketergantungan, ya. Ini berbeda dengan independen. Jadi kalau variabel yang dependen atau variabel tergantung ini adalah sebuah variabel yang dipengaruhi atau merupakan sebab atau sebuah akibat dari adanya variabel bebas atau independen. Contohnya pengembangan wisata itu berhubungan dengan kepuasan pengunjung. Jadi kalau pengembangan wisatanya itu adalah independen, kepuasan pengunjungnya adalah dependen. Dia saling berhubungan. Yang kedua adalah moderating. Itu sebuah variabel yang diukur, dimanipulasi oleh peneliti ini bersama dengan independen. Dimengerti variabel itu mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel ketergantungan. Jadi dia memisahkan hampir sama dengan dependen, tapi dia memisahkan antara variabel bebas dan variabel dependen, ya. Contohnya di sini ada sebuah media televisi meningkatkan kesadaran petani untuk menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya adalah promosi. Ketergantungannya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik. Jadi kalau kita melihat iklan di TV itu adalah promosi, tapi ketergantungannya adalah pemirsanya atau kita sendiri. Moderate-nya kemana variabel moderate-nya? Adalah media promosi. Dia tidak bergantung kepada variabel bebas ataupun variabel independen atau dependen. Dia tidak saling ketergantungan, justru dia memisahkan antara dependen. Jadi kalau kita lihat yang di contohnya ini, ya, media televisi ya promosi adalah promosi iklan, sedangkan kesadaran kembali lagi ke pemirsa. Tapi tetap variabel itu kita satukan. Itu dikatakan sebagai variabel moderate. Yang kedua adalah variabel intervening, ya. Variabel atau dikenal sebagai variabel intervening ini dia dikenal sebagai variabel pengganggu, sifatnya hipotetikal, yaitu secara konkret mempengaruhi
Tidak kelihatan, pengaruhnya tidak kelihatan, tapi secara teoritis ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung atau dependent yang sedang teliti. Contohnya, variabel bebasnya adalah harga jual, ya, harga jual. Tetapi variabel interveningnya adalah income per kapita. Jadi kalau kita menentukan harga jual, kita lihat income per kapitanya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan antara harga jual dengan income per kapita. Tetapi bagaimana kita menentukan harga jualnya? Pastilah seorang sales atau seorang keuangan akan melihat income per kapitanya sehingga harga jualnya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan atau daya beli dari masyarakat di sekitar usaha. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Ya, variabel kontrol di sini adalah sebuah variabel yang dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Contohnya, ada variabel bebasnya adalah kontras warna. Ya, kita punya baju, kemudian variabel bebasnya kita tawarkan dengan warna yang berbeda, kemudian kita kembali ke variabel dependennya adalah keputusan pembeli, tetapi kita batasi lebih kecil lagi yaitu variabel kontrolnya adalah wanita. Ini adalah dikatakan sebagai variabel kontrol. Kembali lagi ke tipe-tipe dari sebuah variabel penelitian. Ada fungsi, ada variabel. Dilihat dari fungsi variabel, skala nilai variabel, dan perilaku terhadap variabel. Kita sudah bahas dari fungsi variabel. Kita masuk ke skala nilai variabel. Apa yang kita lihat di dalam skala nilai variabel? Skala nilai variabel memiliki kumpulan nilai. Jadi kalau kita lihat berapa kisaran waktu atau kisaran nilai yang diberikan oleh oleh responden, maka itulah yang dikatakan sebagai sebuah variabel yang memiliki skala nilai. Biasanya ini digunakan bila kita memberikan sebuah respon dari sebuah beberapa responden. Jadi kita pakainya adalah variabel-variabel yang sifatnya skala nilai, kayak mulai dari sikap baik sampai dengan buruk, produk yang bagus sampai produk yang jelek dan lain sebagainya. Itu adalah variabel yang kita pandang dari skala nilai. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu dari perilaku, ya, dari perilaku. Jadi variabel yang kita lihat dari perilaku ini biasanya untuk kepentingan eksperimen. Jadi sifatnya adalah trial and error. Variabel-variabel yang sifatnya masih uji coba, eksperimen kita coba. Contohnya inteligensi, ya, kemampuan berpikir itu coba-coba. Jadi kalau di suatu daerah ini kemudian di perkotaan bagaimana inteligensinya kita lihat, kemudian sikap dari orang termasuk budaya dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah variabel-variabel yang dilihat dari sisi perilaku. Oke, demikian penjelasan saya mengenai variabel yang akan kita gunakan. Sekali lagi, variabel ini sangat penting di dalam sebuah penelitian karena akan menghasilkan atau menentukan dari nilai akhir dari sebuah penelitian. Ya, bukan hanya kita mendapatkan sebuah sistem yang baru, tetapi atau memecahkan sistem yang kurang baik, tapi yang kita lihat juga adalah nilai hasil akhir yang akan kita gunakan. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan lakukan diskus di WhatsApp group dan tetap semangat dalam posisi kita belajar secara daring. Dan terakhir, jaga kesehatan. Terima kasih.